Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita masuk di sini ya. Kekayaan intelektual ya. Kalau untuk CRM1 itu milik pribadi. Ya, kalau sosial CRM, kekayaan intelektual itu adalah milik bersama. Artinya milik bersama itu milik si pelanggan ya, milik si perusahaan itu sendiri ya. Terus juga milik pihak ketiga. Ya, pihak ketiga bisa penyedia jasa media sosial ya, seperti Facebook ya, WhatsApp, Telegram ya, Instagram ya. Mereka ada penyedia jasa media sosial, yang mana kita sebagai perusahaan ikut andil dalam meramaikan media sosial yang ada di media tersebut ya. Ini ya, jadi milik perusahaan juga, milik pelanggan, dan milik pihak ketiga ya. Ini ya, karena dia berkolaborasi ya. Sedangkan ini kan milik, kalau CRM 1.0 ini milik pribadi perusahaan itu sendiri, karena dia mengelola ya. Ini lalu ini perusahaan ikut andil masuk ke dalam sebuah komunitas media sosial, misalkan akun perusahaan yang ada di Facebook, akun Facebook perusahaan, akun Instagram perusahaan. Nah, itu kan dia menggunakan ya media sosial milik pihak ketiga ya. Itu pihak ketiganya ya Facebook ya, contohnya Instagram ya. Ini nah, ini sekarang kita lihat formulasi dari 5W plus 1H itu sendiri ya. Jadi secara ringkas perbedaannya seperti ini ya. Jadi harus dilihat ya bahwa perbedaan antara CRM 1.0 dengan CRM 2.0 atau juga CRM konvensional ya, ini dengan sosial CRM ya. Ini jadi kalau kita ingat membedakannya, ini kita akan melihat dari sisi 5W plus 1H ya. Who, siapa ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, siapa, apa ya, kapan, di mana, mengapa ya di sini. Terus juga how ya, itu bagaimana ya. Ini ya. Nah, ini baru kita bisa melihat ya perbedaannya antara sosial CRM ya dengan CRM konvensional ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Siapa? Nah, ini kan yang kaitannya dengan siapa ya yang ada dalam sebuah CRM ya, CRM konvensional, dan siapa yang ada pada sosial CRM ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat who ya, siapa. Nah, ini kan ya, kalau kita lihat di sini siapa ya yang kaitannya ya dengan sosial CRM dan juga CRM secara konvensional, yang berarti kan ini menyatakan siapa yang menangani proses dan terlibat dalam proses-proses yang terjadi pada CRM ya, pada CRM. Kalau pada CRM konvensional ya, kalau kita lihat situ bahwa yang menangani proses dan terlibat dalam proses-proses tersebut adalah perusahaan itu sendiri ya. Melalui apa ya? Melalui unit-unit yang ditunjuk dari internal perusahaan ya, seperti sales, marketing, customer service, IT. Jadi setiap unit memiliki deskripsi tugasnya masing-masing ya, beserta dengan tanggung jawabnya ya itu. Nah, sedangkan sosial CRM, siapapun bisa terlibat dalam proses yang terjadi pada CRM. Nah, itu jelas ya. Jadi siapapun
ya, baik itu karyawan, baik karyawan yang kaitan dengan bagian keuangan, marketing, teknik, ya, security dan seterusnya. Nah, itu semua bisa melakukan karena dia masuk ke dalam sebuah sosial CRM atau sosial media CRM. Jadi jelas bahwa ini berarti bahwa proses-proses yang ada, ya, di dalam sosial CRM dapat ditangani bersama oleh perusahaan, oleh pelanggan dan komunitas yang ada dalam sebuah jejaring sosial pelanggan. Ya, ini. Jadi perusahaan membolehkan pihak di luar organisasinya untuk ikut terlibat. Ya, mengingat hal ini akan membentuk sebuah value chain baru, nilai baru, ya, ini. Karena di sini value chain baru yang melibatkan eksternal organisasi perusahaan yang bersangkutan, ya, di sini dalam hal ini pelanggan dan komunitas dapat ikut membantu perusahaan untuk lebih mudah, ya, di sini di dalam mengenali pelanggan dan segmentasinya, ya, sehingga bisa mudah dikenali itu segmentasinya dari sebuah komunitas yang ada di sebuah pelanggan, ya, ini. Nah, sekarang kita lihat yang what-nya di sini, ya. Ya, yang kita lihat what-nya. Kita lihat what sini, ya, kita screen besarkan dulu, ya, di sini what apa, ya, di sini, ya, what sini, ya, apa di sini, ya. Ya, what ini menyatakan, ya, apa saja proses yang dilakukan pada CRM konvensional, ya, itu dengan dibandingkan dengan social CRM. Ya, kalau kita lihat what di sini, ya, untuk yang CRM konvensional, jadi proses-prosesnya itu dilakukan di dalam perusahaan, ya, ini berorientasi kepada perusahaan bersangkutan dan ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan tentunya. Untuk apa? Untuk memutuskan para pelanggan mereka, ya, ini. Terus juga jelas bahwa semua proses yang ada di dalam perusahaan, termasuk juga data, informasi, merupakan milik dan otoritas perusahaan bersangkutan. Ya, ini. Hanya sejumlah data dan informasi tertentu saja di sini, ya, yang berkaitan dengan produk dan layanan yang dapat didistribusikan ke pelanggan. Jadi hal-hal tertentu saja, ya, melalui bagian sales, ya, melalui bagian marketing, sehingga hal ini mempunyai sebuah keterbatasan, ya, dalam kepemilikan, ya, ini. Nah, sedangkan pada social CRM hal itu justru terjadi sebaliknya, ya, pelanggan menjadi penentu dan subjek orientasi dari proses-proses yang ada di dalam perusahaan, ya, ini. Perusahaan memberikan akses kepada para pelanggan, ya, beserta dengan jejaring sosial mereka. Untuk apa di sini? Untuk memasuki ranah internal perusahaan. Jadi dalam hal ini informasi produk dan layanan, proses bisnis, proses produksi, struktur organisasi, laporan keuangan, hingga keputusan penting, ya. Nah, itu. Jadi hal ini jelas dilakukan agar apa? Agar pelanggan dapat makin dekat dengan perusahaan, serta pelanggan merasa memiliki partisipasi aktif, ya, terhadap perusahaan, ya, jelas di sini, sehingga akan berimbas kepada peningkatan brand loyalty, ya, itu. Jadi adapun dengan adanya manfaat jejaring sosial ini, pelanggan menjadi akan lebih banyak calon pelanggan. Artinya akan menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan calon pelanggan baru. Ya, ini. Nah, sekarang kita lihat yang when-nya, ya, ini when. Ya, ini when. Nah, untuk when ini menyatakan kurun waktu, ya, kapan gitu, ya, menyatakan kurun waktu aktivitas di dalam CRM yang dilakukan oleh pengguna, ya. Jadi terdapat perbedaan kurun waktu, ya, aktivitas
mayoritas oleh pengguna CRM konvensional dengan pengguna sosial CRM, pengguna CRM 1.0, pengguna CRM 2.0. Ya, kalau pada konvensional, ya CRM konvensional, kurun waktu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan dan perusahaan, ya dalam hal ini adalah para karyawan di dalamnya, adalah pada jam kerja, gitu ya, office hour. Nah itu ya. Jadi hal ini disebabkan oleh karena pengguna mayoritas adalah dari internal perusahaan bersangkutan, ya. Jam kerja, ya office hour ini pada setiap perusahaan dapat berbeda-beda. Namun pada umumnya adalah dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore, ya ini. Namun tetap masih memungkinkan disediakan layanan 24 jam secara online. Sebagai contoh, penyediaan call center, ya itu melalui telepon, atau penyediaan layanan melalui web atau email, ya ini. Nah, sedangkan untuk social CRM justru sebaliknya, ya ini. Jadi tidak terdapat batasan waktu, ya di sini tidak terdapat batasan waktu nyata di dalamnya. Jadi 24 jam itu ya ini. Jadi perusahaan memberikan atau membebaskan pekerjaan karyawan untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan, ya terkait bisnis perusahaan di sini, ya di luar jam kantor, ya itu. Bahkan dengan adanya mobile CRM, karyawan di lapangan, bagian sales, bagian marketing, ya di sini dapat dengan bebas bekerja tanpa harus terpaku dengan jam kantor dan di meja kantor, ya ini. Sehingga ini menguntungkan perusahaan. Selain juga inputan data dari lapangan secara lebih cepat, namun di sisi lain apabila jadi tanpa pengawasan yang baik. Nah ini artinya, namun di sisi lain juga apabila ada tanpa pengawasan yang baik, maka ini harus dikontrol, ya, dievaluasi, ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial CRM tersebut, ya ini. Sehingga ini harus dihindari penyalahgunaan wewenang oleh karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Ya, ini kalau tidak dimonitoring dengan baik, ya ini. Nah, selanjutnya yang where, ya di sini ya. Where, ya ini where. Nah, ini tadi sudah ya. Where di mana, ya. Nah, ini tadi kapan, sekarang di mana. Ya. Jadi where ini menyatakan lokasi, ya. Di lokasi di mana posisi dari pelanggan dan perusahaan di dalam interaksi yang terjadi, ya, baik pada CRM konvensional maupun pada CRM sosial CRM. Kalau pada CRM konvensional ini pemetaan posisi pelanggan dan perusahaan bersifat defined channel, gitu ya. Ya, ini defined channel. Jadi hal ini berarti bahwa perusahaan memposisikan diri mereka berada di dalam, dan para pelanggan berada di luar lingkaran internal mereka, ya. Namun disediakan satu atau beberapa buah jalur komunikasi channel, ya di sini. Jadi antara pelanggan dengan perusahaan, ya. Channel-channel ini telah ditentukan oleh perusahaan tentunya di sini di dalam proses bisnisnya. Sebagai contoh, ya, pemanfaatan email, ya, web, telepon, video call, video conference, pesan singkat, SMS. Jadi perusahaan hanya menugaskan internal mereka, bagian sales dan bagian marketing, untuk melakukan promosi produk dan layanan kepada pelanggan, ya, sehingga berbekal data tersebut, data dan informasi dari internal perusahaan tentunya, ya ini. Nah, sedangkan pada social CRM, pemetaan posisi pelanggan dan perusahaan itu justru bersifat sebaliknya, ya. Customer driven dynamic channel istilahnya, ya itu. Dinamis ini, ya, customer yang bersifat dinamis, ya, channel yang dinamis, ya ini. Jadi hal ini berarti bahwa pelanggan, customer, memiliki keleluasaan untuk membentuk jalur channel mereka sendiri
dan dapat masuk ke dalam internal perusahaan melalui interaksi yang terjadi, ya ini. Jadi selain itu juga pelanggan juga dapat membawa keluar semua informasi, ya, mengenai produk, mengenai layanan dari perusahaan. Ke dalam apa? Ke dalam sebuah jejaring sosial pelanggan, ke dalam sebuah jejaring sosial yang ada di komunitas misalnya. Sehingga bentuk promosi, bentuk pemasarannya dan penjualannya dapat berlangsung lebih cepat dan lebih menyebar, ya, karena sudah masuk ke dalam sebuah jejaring sosial, ya, jejaring media sosial tuh. Itu, ya. Nah, sekarang yang why, ya, mengapa di sini, ya. Nah, untuk yang mengapa ini menyatakan alasan mendasar, ya, mengapa terjadi perbedaan mendasar dari sisi mindset, dari sisi paradigma dan strategi bisnis perusahaan, ya, strategi bisnis perusahaan antara yang menggunakan CRM dengan CRM konvensional, ya, dengan menggunakan social CRM, ya, ini, ya. Jadi kalau pada CRM konvensional, mindset, paradigma dan strategi bisnis perusahaan itu fokus pada transaksi yang terjadi, ya, antara pelanggan dengan perusahaan. Berarti ini kan kalau kita lihat bahwa CRM konvensional, ya, perusahaan akan berusaha mempertahankan pelanggan yang telah ada, ya, ini dari sisi kuantitas dan loyalitas dengan tetap berusaha menambah jumlah pelanggan baru. Upaya ini diikuti dengan peningkatan produk di sini, ya, layanan kepada pelanggan. Untuk apa di sini? Untuk mencukupi permintaan dari pelanggan. Yang diharapkan tentu di sini ikut bertambah, ya, ini. Nah, sebaliknya pada social CRM, ya, mindset, paradigma dan strategi bisnis perusahaan justru terletak pada adanya interaksi sebanyak mungkin, ya, di sini dan sedalam mungkin antara perusahaan dengan pelanggan dan jejaring mereka, ya, ini, ya, memanfaatkan satu atau beberapa buah sosial media yang tersedia pada jumlah sistem dapat berupa sistem sosial CRM yang terintegrasi di sini, ya, ke dalam sosial media, ya. Jadi memanfaatkan berbagai macam sosial media, ya, sehingga di sini perusahaan dapat menyampingkan produk-produknya, ya, dan jasanya serta tidak menjadikannya sebagai acuan utama, ya. Jadi transaksi tetap penting bagi perusahaan, namun dapat dilakukan melalui pihak ketiga di sini, ya. Nah, jadi ada kerjasama dengan pihak ketiga, ya, ini. Jadi perusahaan kerjasama dengan Facebook, perusahaan kerjasama dengan Instagram, ya, dengan YouTube, ya, dengan media sosial lainnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan untuk mempromosikan sebuah produk, ya, ini. Jadi perusahaan hanya memerlukan adanya gambaran detail, ya, di sini mengenai para pelanggan mereka beserta dengan ekspektasi dari pelanggan, ya, ini. Sehingga dari sini kan bisa diketahui, ya, apa ekspektasi dari pelanggan, ya, terus juga apa keinginannya, ya, terus gambaran detailnya seperti apa, sehingga bisa ketahui lebih jelas, ya, itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang how ini, ya, ini yang terakhir ini, ya, ya. Jadi how, ya, menyatakan bagaimana langkah atau cara yang ditempuh, ya, oleh perusahaan di dalam mewujudkan social CRM, ya, ini. Nah, dan beralih dari CRM konvensional, ya, tuh, ya. Jadi bagaimana, ya, perusahaan mempunyai langkah atau cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam mewujudkan social CRM, ya, yang tadinya masih kepada CRM konvensional terus akan beralih kepada social CRM, ya, ini. Jadi pada CRM konvensional, ya, langkah yang ditempuh oleh perusahaan adalah inside out sini, ya, yaitu perusahaan menyebarkan sebanyak mungkin karyawan mereka, sales, marketing, untuk berbaur di lapangan, di pasar,
di mall, ya itu, di tempat-tempat keramaian, ya, dalam hal upaya untuk menggait pelanggan baru. Ya, ini mereka tentu dibekali dengan sejumlah data dari perusahaan, ya, di sini yang memuat detail dari produk dan layanan yang ditawarkan, serta juga di sini kalau kita lihat profil, ya, profil dari pelanggan yang dimaksud, gitu ya. Jadi di sini pelanggan yang berada di luar ya, atau out sini tidak memiliki akses, gitu ya, ke dalam internal perusahaan, ya, ini. Apalagi ikut di dalam menentukan strategi bisnis dan kebijakan perusahaan. Perusahaan tentu di sini menyediakan sejumlah jalur komunikasi bagi para pelanggannya untuk memudahkan interaksi dan komunikasi antar pelanggan dengan perusahaan, ya, ini. Tentu dengan menggunakan email, web, ya, smartphone, ya, customer service, ya, ini. Jadi sebaliknya, pada social CRM langkah yang ditempuh itu bersifat outside in. Nah, ini ya. Jadi perusahaan membuka diri selebar-lebarnya, ya, dengan dunia luar. Nah, itu jelas ya, terbuka, ya, di sini. Jadi di mana pelanggan, prospek, dan jejaring mereka dapat masuk ke dalam perusahaan. Nah, ini ya. Untuk apa dia ini? Untuk ikut terlibat aktif. Itu. Mereka dapat memberikan masukan, ya, saran, pertanyaan, kritik, dan juga percakapan, ya, percakapan dengan internal perusahaan, ya, dalam hal kaitannya terkait dengan produk, ya, terkait dengan layanan yang disediakan oleh perusahaan, ya, ini. Bahkan ya, kalau kita lihat di sini ya, dari hasil interaksi sosial ini, perusahaan ini dapat memperoleh banyak masukan langsung, ya, dari pelanggan, ya, untuk mengetahui pelanggan ini maunya apa, ya, pelanggan ini tren pasarnya bagaimana, kebiasaannya seperti apa, ya, gitu, ya, sehingga ini kita bisa mengetahui lebih dalam, sehingga kita bisa melakukan perbaikan strategi bisnis untuk kedepannya, ya, ini. Nah, itu ya, itu penjelasan dari 5W dan 1H tadi, ya. Ya, nah ini penjelasan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, ya, 5W 1H, who, what, when, where, why, how, ya, di sini sudah saya jelaskan tadi, ya. Nah, ini jadi jelas bahwa kalau kita ambil kesimpulan, ya, di sini menurut Whitehouse, ya, menjelaskan bahwa integrasi antara CRM 1.0 dengan media sosial ini menghasilkan sebuah sosial media, ya, jelas. CRM konvensional dibantu dengan media sosial sehingga menjadi sebuah sosial media. Ini menjadi apa? Sosial CRM, ya, ini. Oke, ya. Session untuk apa? Sosial CRM ini kita akhiri. Sampai ketemu lagi di session 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.